Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan malam ini kita akan mengkisahkan satu kisah dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Di dalam surah Al-A'raf ini ada satu kisah yang disebut oleh para ulama sebagai kisah Ashabu As-Sabti. Kisah Ashabu Sabti, kisah orang-orang Yahudi yang mengagungkan hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dahulu di tengah-tengah Bani Israel ada sekelompok Yahudi yang menurut kalangan ahli tafsir jumlahnya sab'ina alfa, 70.000 orang-orang Yahudi, dan mereka tinggal di tepian lautan. Jadi orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di tepian lautan ini, keseharian mereka mencari ikan. Itulah penghasilan mereka setiap hari. Mereka menjadi nelayan. Dan di tengah-tengah orang-orang Yahudi itu ada undang-undang. Boleh mereka mencari ikan selain daripada hari Sabtu. Jadi dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat silahkan kalian cari ikan. Tetapi khusus hari Sabtu tidak boleh mencari ikan. Itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada orang-orang Yahudi yang mereka berada di tepian lautan ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji mereka, di mana hari Sabtu ini justru ikan-ikan yang selama ini mereka cari itu tampak oleh pandangan mata-mata mereka. Artinya nampak loncat-loncat di tengah-tengah lautan. Sementara di luar hari Sabtu ikan itu tak nampak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi. Kuat tidak iman mereka. Akhirnya ada sekelompok kecil dari orang-orang Yahudi ini mulai terpikir untuk mengambil ikan-ikan itu. Tapi mereka masih takut kalau seandainya mereka langsung mengambil ikan di hari Sabtu. Ada undang-undang dalam Taurat. Siapa yang melanggar maka akan turun azab kepada mereka. Maka mereka pun mengurungkan niat untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Akhirnya mereka coba membuat khilah, tipu daya. Dengan cara apa? Memasang jaring ikan di hari Jumat. Untuk ikan di hari Sabtu diangkatnya hari Ahad. Inilah orang-orang Yahudi kerjaannya. Jadi kesannya mereka kan tidak mengambil ikan di hari Sabtu. Jadi sengaja di hari Jumat itu mereka pasang jaring. Kemana ikan mengarah mereka sudah peta tuh. Kemudian mereka sudah tahu ikan ini mengarah kemana, lari kemana. Mereka pun mulai memasang jaring di hari Jumat. Lah ketika kemudian ikan-ikan di hari Sabtu itu sudah masuk ke jaring-jaring mereka, mereka tidak mengambilnya, tapi menunggu di hari Ahad. Baru kemudian mereka mengambil ikan itu. Dan mereka pun berpesta dengan ikan itu. Sekali tidak ada masalah. Dua kali tidak ada juga masalah. Sampai berkali-kali. Akhirnya mereka menyangka bahwa ancaman itu hanya isapan jempol saja. Tidak ada azab. Buktinya ini ikan hari Sabtu yang kami tangkap tidak terjadi azab.
Dari sinilah akhirnya mereka pun mulai lancang. Kalau begitu ngapain kita pasang jaring di hari Jumat, diangkat dari Ahad, langsung saja di hari Sabtu. Mulailah kemudian mereka berani melanggar hari Sabtu. Ketika mereka berani melanggar hari Sabtu, disinilah kemudian mulai manusia pecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang berbuat zalim dengan mengambil ikan di hari Sabtu. Kelompok yang kedua, yang ekstrim, mereka senantiasa memerintahkan agar berhenti, jangan mengambil ikan di hari Sabtu, nanti akan turun azab kepada kalian. Ada kelompok tengah-tengah. Kelompok tengah-tengah ini ya tidak ikut mancing atau mencari ikan di hari Sabtu, tetapi tidak keras juga, tidak mengingkari kemungkaran kepada orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu, justru menyalahkan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dan mengatakan, sudahlah biarkan, tidak usah cerewet dengan mereka, biarkan mereka cari ikan, toh juga kalau turun azab maka mereka yang akan rasakan. Ini kelompok yang tengah-tengah ini aneh. Justru mereka menyalahkan kelompok yang keras, yang mereka sehari-harinya mengingkari sebuah kemungkaran. Lah ketika itulah akhirnya azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Orang-orang yang keras mengingkari kemungkaran ini tidak mau satu atap dengan mereka. Akhirnya mereka pun sepakat untuk memagar, membuat dinding yang tinggi supaya terpisahkan. Kalau nanti azab Allah Subhanahu wa taala turun, mereka tidak ikut-ikut. Akhirnya mereka pun keluar, kemudian membuat dinding pemisah antara orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu dan juga orang-orang yang mereka diam saja, tidak mengingkari kemungkaran. Sampai pada waktunya yang biasanya kemudian orang-orang di balik dinding ini apabila datang mencari ikan di hari Sabtu ramai karena mereka mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, tiba-tiba sepi, senyap, tidak ada suara. Sehingga orang-orang yang selalu mengingkari kemungkaran dari orang-orang yang beriman di balik benteng ini kaget, kenapa sudah 3 hari kok tidak ada suara. Biasa mereka berhura-hura dengan penangkapan ikan mereka, tiba-tiba 3 hari itu senyap, tidak ada yang bicara. Akhirnya cobalah satu di antara mereka meminta izin kepada tokoh-tokohnya untuk mengintip di balik dinding itu. Kenapa sudah 3 hari tidak ada suara? Akhirnya kemudian mereka pun melihat dari celah-celah, rupanya tidak ada manusia, tidak ada satupun orang di balik dinding itu. Kemudian akhirnya cemas-cemaslah orang ini melapor kepada pimpinannya bahwa nampaknya tidak ada manusia di balik dinding, katanya. Kemudian mereka pun berkumpul, orang-orang yang beriman yang mengingkari kemungkaran ini. Mereka pun penasaran, bagaimana kalau seandainya kita buka gerbang kita, katanya. Akhirnya dibukalah gerbang, memang tidak ada manusia sama sekali. Tetapi mereka kaget, rupanya di depan mereka ada 2 binatang. Pertama ada kera yang mereka sedang berada di tembok-tembok, merapat ke tembok-tembok. Yang kedua ada babi. Jadi ada 2 binatang di situ yang ramai sekali di mana-mana. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, di mana orang-orang yang mencari ikan dari Sabtu dikutuk menjadi kera, dan orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran dikutuk menjadi babi. Selang beberapa hari, ada yang mengatakan 3 hari setelah kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan semuanya, baik kera-keranya ataupun babi-babinya. Tidak ada satupun yang hidup kecuali dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kisah dimulai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat lautan. Allah tidak menyebutkan kejadian peristiwanya di mana.
Tapi yang jelas bahwa ada sekelompok Yahudi, jumlahnya 70.000, mereka penduduk yang ada di tepi lautan. Kemudian Allah mengatakan, idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Ingat bahwa masing-masing agama itu punya hari sakral. Umat Islam hari sakralnya hari Jumat. Umat Nasrani hari hari sakralnya hari Ahad. Dan umat Yahudi itu hari sakralnya adalah hari Sabtu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah pilihkan hari Jumat untuk mereka, tapi mereka menolaknya. Kemudian juga orang-orang Nasrani juga Allah pilihkan hari Jumat untuk mereka, tapi Nasrani juga menolaknya. Maka kemudian diambillah oleh Islam hari yang bersejarah hari Jumat. Karena hari Jumat itu kan hari diciptakan Adam, hari di mana Adam dimasukkan ke dalam sorga, hari di mana Adam dikeluarkan dari sorga, dan hari di mana kiamat akan dibangkitkan. Lah kebetulan orang-orang Yahudi hari sakral mereka adalah hari Sabtu. Di hari Sabtu inilah Allah perintahkan orang Yahudi untuk tidak ada urusan dengan dunia. Mereka harus fokus ibadah. Tetapi mereka langgar hari itu. Apa pelanggaran mereka? Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kepada mereka. Di hari selain Sabtu dari Ahad sampai Jumat ikan itu tak muncul. Tapi ketika Sabtu datang ikan pula melambai-lambai. Loncat-loncat, melambai-lambai, kemarilah, ta'al, kemari kan itu. Jadi orang Yahudi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lambaian-lambaian ikan itu. Akhirnya kemudian sebagian mereka orang-orang fasik tidak tahan dengan ujian itu. Mulailah kemudian di antara mereka ada yang berlaku khilah, hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan cara apa? Ya tadi saya katakan, meletakkan jala di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu, dipanennya hari Ahad. Itu namanya khilah. Khilah ini dilarang dalam Islam. Seperti contoh umpamanya orang mau mengeluarkan zakat nih, sudah cukup haul dan nisabnya, kira-kira sebulan lagi harusnya dia mengeluarkan zakat 2,5%. Sebelum 1 bulan itu datang, akhirnya dibelanjakanlah sebagian uangnya supaya tidak sampai nisabnya, supaya tidak mengeluarkan zakat kan. Itu namanya khilah namanya. Tidak boleh dalam Islam. Tetap kalau maksudnya dia membelanjakan untuk lari dari zakat, maka dia wajib bayar zakat. Karena tidak boleh khilah dalam Islam. Atau umpamanya seorang wanita yang ditalak. Ada seorang wanita ditalak, suaminya talak 3. Otomatis kalau sudah talak 3 kan tidak bisa kembali kepada suami yang pertama. Dia harus menikah dengan laki-laki lain. Akhirnya dibuat sinetron. Dia sewa laki-laki, kemudian disuruh menikah dengan istrinya 1 malam, kemudian disuruh diceraikannya supaya bisa kembali ke suaminya yang pertama. Itu khilah, tidak boleh, tidak halal, bahkan haram selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah akhlaknya orang-orang Yahudi, suka membuat khilah, tipu daya kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadidan. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat keras? Jadi di sini tadi saya katakan Ashabus Sabti ini terpecah menjadi 3. Kelompok yang pertama, kelompok yang ngeyel, mereka akhirnya bukan hanya memasang jala di hari Jumat untuk ikan hari Sabtu dan dipanen hari Ahad, tapi betul-betul mereka nyemplung dari Sabtu.
Dari sini kemudian umat terpecah menjadi tiga. Yang pertama orang-orang zalim, mereka tetap kekeh mencari ikan di hari Sabtu padahal sudah ada ancaman azab kepada mereka. Kelompok yang kedua, kelompok garis keras, mereka tetap menasihati kemungkaran, jangan kau mengambil ikan dari Sabtu, nanti azab Allah akan turun, bukan hanya kena kalian saja, kena kami juga katanya. Tapi ada kelompok yang ketiga, inilah kelompok yang ketiga, bukannya menyalahkan kepada orang yang mencari ikan di hari Sabtu, malah menyalahkan orang yang mengingkari kemungkaran dan mengatakan, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan dan diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Biarkan sajalah katanya, tidak usah bising. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, Bapak di masyarakat nih ada tiga kelompok, ada tiga tetangga nih. Satu, ada rumah ini kerjanya nyetel musik keras-keras, kemudian mabok-mabok lagi, kan otomatis ganggu tetangganya. Lah tetangga yang terganggu marah-marah, kemudian mengatakan kepada orang yang nyetel musik dan mabok-mabok itu, kau jangan mabok di sini, kau jangan nyetel musik, haram, tidak boleh. Ini kelompok tengah-tengah, bukannya membela kelompok yang mengingkari kemungkaran, mengatakan sudah biarkan saja. Ya, sudah biarkan saja. Kamu ngapain bising-bising sama orang itu? Biarkan saja dia mabok sendiri, dia nyetel musik sendiri, itu urusan dia, dosanya dengan Allah. Kan begitu di masyarakat tuh. Mesti di masyarakat itu kan ada tiga kelompok tuh. Ya. Ada kelompok yang melakukan kemaksiatan, ada kelompok yang mengingkari kemaksiatan, ada tengah-tengah yang diam saja. Yang diam saja ini justru menyalahkan yang mengingkari kemungkaran tuh. Sudah biarkan saja, tidak usah bising katanya. Nah, inilah kelompok yang tengah-tengah ini. Qalu, mereka mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Mereka menjawab, bukan. Ini kelompok yang keras, yang mengingkari kemungkaran menjawab, bukan begitu. Agar kami mempunyai alasan kepada Tuhan kami kelak pada hari kiamat, supaya kami ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak ingkari kemungkaran, sudah ya Rabb. Jadi supaya kami punya alasan di hadapan Allah bahwa kami sudah mengingkari kemungkaran, tapi mereka diam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, falamma nasu ma dzukiru bi. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna anisu, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang-orang yang berbuat jahat. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi orang-orang yang beriman yang selalu mengingkari kemungkaran tidak mau hidup dengan mereka. Ini kalau terus kami ini melihat kemungkaran dan kalian tidak berhenti dari kemungkaran, nanti azab Allah datang. Kalau sudah azab Allah datang, bukan hanya kalian yang kena, kami juga kena. Makanya Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah fitnah, kalau sudah turun itu bukan terkena orang-orang zalim saja, tapi orang-orang baik pun terkena imbasnya. Maka orang-orang yang beriman yang mengingkari kemungkaran, langsung mereka pun memisahkan diri. Oh, kalau begitu kami tidak mungkin satu atap dengan kalian. Dari sini mereka membuat pagar, dinding yang sangat tinggi untuk memisahkan mereka dengan orang-orang zalim. Ketika kemudian mereka sudah memisahkan diri, di sini Allah katakan, wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Maka kami timpakan azab kepada orang-orang yang zalim dengan azab yang sangat keras disebabkan kefasikan mereka. Dikutuk mereka menjadi kera dan dikutuk mereka menjadi babi. Adapun yang menjadi kera adalah orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Adapun yang dikutuk menjadi babi orang-orang yang membiarkan kemungkaran. Dibiarkan kemungkaran. Iya, mereka memang tidak melakukan kemungkaran, tapi membiarkan kemungkaran. Makanya hukumannya sama, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, falamma atau amma nuhu anhu qulna lakum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Jadi setelah mereka dikutuk menjadi kera,
Ada sebagian ahli tafsir mengatakan nasib mereka cuma 3 hari, kemudian setelah 3 hari semua dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa manusia itu terbuat atau tercipta dari kera. Ingat ketika kita belajar di sekolah ada namanya teori Darwin, ya. Teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu bapak moyang mereka adalah kera. Sehingga ada yang mengait-ngaitkan yang dimaksud kera di sini adalah kera-keranya Bani Israel yang dikutuk menjadi kera. Ya. Maka justru ini kesalahan. Kenapa? Pertama, kera-kera di zaman Bani Israel itu semua dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang hidup. Kalaupun seandainya mereka hidup, maka sebelum Bani Israel itu sudah ada manusia. Artinya orang-orang yang mengingkari sebuah kemungkaran mereka tidak dikutuk menjadi kera. Kemudian dikait-kaitkan bahwa manusia terbuat dari kera. Ini jauh sekali dan mudah dibantah. Dari sini kita tahu bahwa tidak benar teori yang mengatakan bahwa asal muasal manusia itu dari kera. Kita tahu bahwa asal muasal kita ini dari Adam dan Hawa alaihi wassalam. Dan di sini ada satu faedah yang besar bahwa jangan pernah membiarkan sebuah kemungkaran itu didiamkan. Karena imbasnya bukan hanya orang-orang yang berbuat mungkar saja, tapi yang diam tidak mengingkari kemungkaran pun ikut dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, permisalan orang yang membiarkan kemungkaran itu seperti kapal lantai 2. Ada kapal lantai 2. Lantai pertama dihuni manusia, lantai kedua juga dihuni manusia. Orang-orang yang ada di bawah kalau minta air kan mereka tertutup, sementara di lantai atas kan terbuka. Jadi kalau orang-orang yang di bawah minta air mereka naik ke atas, kemudian nanti dari atas ini mereka akan ambilkan air dari sungai, kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang berada di lantai bawah. Begitu setiap harinya. Sampai akhirnya orang-orang yang di lantai bawah ini mereka terfikir, kalau kita terus-terusan minta air ke yang di atas, kasihan. Bagaimana kalau seandainya kita lobangi saja kapal ini, kita langsung ambil dari dasar air. Kalau kita lobangi kan keluar tuh airnya. Kita tidak perlu lagi repot-repot minta ke yang di atas. Ini kalau betul-betul dilobangi, kemudian airnya sampai kemudian naik ke lantai yang bawah. Kalau orang-orang yang ada di lantai 2 membiarkan, tentu kapal itu akan tenggelam. Dan kalau tenggelam bukan orang-orang yang di bawah saja tenggelam, orang di atas pun tenggelam. Itulah kata Nabi SAW, permisalan orang-orang yang mendiamkan kemungkaran, maka mereka pun akan terkena imbas azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau azab Allah itu turun, bukan hanya terkena orang-orang zalim saja, tetapi orang-orang baik pun akan terkena imbasnya. Makanya penting mengingkari sebuah kemungkaran supaya menghentikan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kisah Ashabus Sabti yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada tanya? Silakan. Yang sekarang ya enggak apa-apa. Kalau umat Islam mau cari ikan hari Sabtu, ya enggak masalah. Cuman jangan cari ikan hari Jumat. Ya, kan Islam kan hari Jumat tuh orang Jumatan antum cari ikan, ya itu enggak boleh. Kalau seandainya Allah takdirkan nanti tenggelam kapalnya, sul khatimah. Lain kalau seandainya orang keluar di hari Jumat karena memang rutinitas dia bisa pulang sebelum Jumatan, itu terbiasa ya. Qadarullah mungkin ada ombak, ada apa yang menghalangi dia ke daratan, itu karena ada uzur. Tapi kalau sengaja cari ikan meninggalkan Jumat ini, maka nanti seperti Ashabus Sabti, takutnya dikutuk jadi monyet pula. Kutukan ini apakah masih berlaku? Ini juga pertanyaan. Apakah kutukan kepada Ashabus Sabti ini masih berlaku? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa di antara umat ini akan terjadi
qadfun wa khasfun wa mashun. Qadfun itu artinya hujan batu. Kemudian khasfun itu artinya gempa atau gerhana. Mashun itu artinya dirobahnya manusia. Ada yang mengatakan bahwa dirobahnya manusia menjadi binatang ini tidak ada dalam umat Islam. Yang ada hanya tabiatnya saja. Maksudnya jasadnya manusia tetapi tabiatnya kayak binatang ada. Ya, dan itu banyak. Orang-orang yang kuat menindas yang lemah itu kan tabiatnya binatang. Tapi ada juga yang mengatakan bisa saja terjadi umat Islam itu yang dikutuk seperti binatang, langsung bentuknya seperti binatang. Karena pernah terjadi di zaman Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm seorang ulama Zahiri, ketika dia menceritakan tentang hadis, tidakkah takut orang-orang yang mereka mendahului imam saat gerakan-gerakan itu akan diganti wajah-wajah mereka seperti keledai. Jadi adalah di zaman Imam Ibnu Hazm itu ingin mempraktikkan hadis ini. Mana mungkin, masa mendahului imam kepala saya jadi keledai katanya. Betul-betul dipraktikkan. Sebelum imam ruku dia sudah bangkit. Sebelum imam bangkit dari sujud, dia sudah bangkit ke duduk di antara dua sujud. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dia mengatakan betul, setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala kutuk orang ini jadi keledai. Itu di zaman Imam Ibnu Hazm, ya. Pernah terjadi gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kutukan manusia jadi binatang itu hanya terjadi di zaman Bani Israel, tapi ada juga sebagian para ulama bisa saja terjadi karena ada penukilan dari Al-Imam Ibnu Hazm tentang orang yang kemudian dirubah mukanya jadi keledai gara-gara ingin menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.